Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di tengah lautan manusia berpakaian putih di padang Arafah, dua sosok berdiri bersisian, Aira dan Imam, pasangan suami istri dari Indonesia yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji. Mereka mengenakan pakaian ihram yang sederhana, namun justru itulah yang membuat mereka merasa setara dengan jutaan jamaah lain. Tidak ada perbedaan, tidak ada status, hanya hamba-hamba Allah yang berkumpul dalam satu tujuan, mencari ampunan dan rahmatnya. Hari itu sangat panas. Matahari memancar tajam di langit yang nyaris tak berawan. Udara kering membuat napas terasa berat. Namun Aira dan Imam tetap bertahan di tempat mereka, duduk bersila di atas tikar bersama rombongan mereka. Meski tubuh terasa lelah, hati mereka justru terasa ringan. Sesekali mereka saling menatap dan tersenyum, bahwa mereka bisa berada di sini, di Arafah, adalah sebuah anugerah yang tidak bisa diukur dengan apapun. Tiba-tiba, sebuah cahaya aneh tampak di langit. Bukan seperti kilat biasa, melainkan semburat keemasan yang berpadu dengan warna kebiruan, membentuk pola yang menggetarkan hati siapapun yang memandangnya. Beberapa jamaah mulai menunjuk ke atas, suara takbir dan zikir yang tadinya bergema perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang ganjil. Awan di atas mereka mulai bergerak, membentuk formasi tak biasa yang menyerupai lafaz-lafaz suci. Aira menggenggam tangan Imam erat, dadanya bergetar. Imam pun tak berkata apa-apa, ia hanya menatap langit dengan mata yang berkaca-kaca. Apa yang sedang terjadi? Bisik Aira lirih, tapi tak ada yang menjawab. Semua orang terpaku, seolah waktu berhenti sejenak. Sebuah pertanyaan besar menyelimuti hati mereka. Mungkinkah ini sebuah tanda? Langit yang semula biru cerah perlahan berubah. Awan mulai menebal, warnanya berganti menjadi keabu-abuan yang bercampur cahaya keemasan. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru memancarkan keteduhan yang ganjil. Awalnya, sebagian jamaah mengira mereka sedang berhalusinasi karena kelelahan atau dehidrasi. Namun, semakin banyak mata tertuju ke atas, semakin nyata fenomena itu terasa. Formasi awan tampak berubah secara perlahan, seolah digerakkan oleh tangan tak kasat mata. Mereka bukan awan biasa. Di tengah pusaran lembutnya, samar-samar muncul bentuk yang menyerupai tulisan Arab. Beberapa orang mulai menyebut lafaz Allah dan Muhammad, yang tampak samar namun konsisten. Rasa takjub menyelimuti seluruh padang Arafah. Jamaah dari berbagai bangsa mulai berdiri, mengangkat kepala, dan memandang ke langit dengan wajah penuh tanya. Imam, yang sejak tadi memegang tangan Aira, semakin menggenggamnya erat. Ia tidak berkata-kata. Wajahnya bersinar, matanya membulat, dan bibirnya bergerak tanpa suara, membaca doa dalam hati. Aira menoleh padanya, tapi suaminya hanya mengangguk pelan, seolah ingin mengatakan, "Lihatlah, ini bukan biasa." Di sekitar mereka, suara zikir mulai melambat, berganti dengan keheningan yang tak biasa. Suasana berubah menjadi sakral, seolah-olah alam semesta ikut bersujud. Detik-detik terasa membeku. Tak ada teriakan, tak ada kepanikan, hanya kekaguman yang tak terucap. Aira mengusap matanya, ingin memastikan apa yang ia lihat nyata. Dan ketika awan kembali berputar, membentuk pola indah di langit, ia tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Dari balik awan yang tebal, tiba-tiba muncul cahaya lembut yang menembus perlahan. Bukan cahaya yang menyilaukan seperti matahari, melainkan sinar hangat berwarna keemasan yang terasa masuk relung hati. Aira merinding. Ia tidak hanya melihat cahaya itu dengan mata, tapi juga merasakannya. Ada getaran halus yang menyentuh batin, seakan menembus kulit dan tulang, langsung ke dalam jiwa. 5 menit berlalu. Tak ada suara petir. Tak ada angin ribut. Hanya hening, murni, dan penuh ketenangan. Seperti dunia berhenti berputar untuk sesaat. Beberapa jamaah mulai menangis. Tanpa suara, hanya air mata yang jatuh perlahan di pipi mereka.
Ada yang duduk bersimpuh, ada pula yang menengadah dengan tangan gemetar, seperti anak kecil yang rindu pada pelukan ibunya. Imam masih berdiri di samping Aira, tapi kini matanya basah. Ia menunduk, mengusap wajah, dan menarik napas panjang. Di sebelah mereka, seorang pria parubaya dari Indonesia, mengenakan sorban lusuh dan membawa botol air kecil, berbisik dengan suara bergetar. Hatiku seakan ikut dihantar oleh cahaya itu, entah kemana, tapi rasanya damai. Banyak jamaah mulai merekam langit dengan ponsel, tapi sebagian besar justru lupa dengan gadget mereka. Seolah lebih penting menyimpan momen itu dalam hati daripada dalam memori kamera. Tak ada suara yang memecah momen itu, hanya desir angin lembut yang datang dari arah timur, membawa kesejukan seperti pesan dari langit. Aira menutup mata sejenak, membiarkan dirinya larut. Ia merasa beban hidup yang selama ini dipikul perlahan-lahan menguap, seiring turunnya cahaya yang tak biasa. Hatinya seperti disapu oleh kasih yang tak ia kenali bentuknya. Tapi ia tahu itu nyata. 10 menit setelah cahaya lembut muncul, formasi awan kembali berubah. Kini, sebuah celah vertikal perlahan terbuka di tengah langit, seolah-olah langit itu terbelah. Dari celah itu, cahaya putih keperakan memancar lurus ke bumi, seperti tirai cahaya yang menjulur dari langit tertinggi. Suara takbir mulai terdengar pelan-pelan, muncul dari berbagai arah, lalu membesar, mengisi ruang udara Arafah dengan getaran spiritual yang kuat. Banyak jamaah yang tadinya beristirahat di dalam tenda berhamburan keluar, penasaran dan ingin menyaksikan langsung apa yang terjadi. Beberapa terduduk sambil menangis, yang lain berdiri kaku dalam takjub, dan sebagian lagi hanya bisa menatap langit tanpa berkata-kata. Di samping Aira dan Imam, seorang ibu tua dari Pakistan berseru dalam bahasa campur aduk, "Saya melihat malaikat, dia ada di sana, bersayap putih." Seorang pria dari Mesir menunjuk langit dengan tangan gemetar, bersumpah bahwa ia melihat 2 sayap bercahaya yang mengembang di sisi celah langit, sebelum perlahan-lahan menghilang di telan cahaya. Imam dan Aira tidak berkata apa-apa. Mereka tahu, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Aira menggenggam tangan Imam erat. Tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena rasa haru yang begitu dalam. Di wajah-wajah sekitar mereka, tak terlihat kepanikan. Hanya ketundukan. Hanya rasa kecil sebagai manusia di hadapan kekuasaan yang maha kuasa. Langit yang terbelah itu menyisakan satu pesan yang sunyi. Ada sesuatu dari langit yang ingin menyapa bumi. Dan semua yang hadir tahu, mereka bukan sedang menyaksikan fenomena biasa. Mereka adalah saksi dari sesuatu yang luar biasa, yang tak semua manusia diberi kesempatan melihatnya. Setelah cahaya menembus langit dan celah itu terbuka seperti tirai surgawi, suasana di Padang Arafah berubah drastis. Para ustaz dan pembimbing haji mulai menyerukan zikir dengan suara lirih namun tegas. Mereka meminta seluruh jamaah untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, seolah-olah saat itu adalah kesempatan terakhir sebelum pintu langit tertutup kembali. Aira duduk bersimpuh di atas sajadah kecilnya, matanya tak henti mengeluarkan air mata. Ia tak tahu pasti kenapa menangis. Tak ada kesedihan, tapi juga bukan sekadar rasa takjub. Ada guncangan batin yang begitu kuat. Jantungnya berdebar, namun jiwanya terasa ringan. Ia merasa seperti anak kecil yang dibersihkan dari segala luka masa lalu. Di sebelahnya, Imam memeluk Aira perlahan, menyeka air mata di pipinya sendiri. "Kita disapa langit hari ini," bisiknya lirih. Aira hanya mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Di barisan depan, seorang jamaah pria dari Suriah duduk terisah. Wajahnya kusam, matanya sembab. Ia berkata lirih dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh seorang pembimbing. "Perang telah mengambil segalanya dari saya, keluarga, rumah, bahkan tanah air. Tapi hari ini, saya merasa penderitaan saya tidak sia-sia. Allah melihat." Ucapan itu membuat banyak orang di sekitarnya ikut menangis. Tak peduli dari negara mana, tak peduli bahasa apa, semua menyatu dalam doa yang sama. Di tengah terik Arafah yang biasanya mengguncang fisik, hari itu terasa sejuk oleh air mata dan pelukan sesama jamaah. Pria dan wanita, tua dan muda, bahkan para petugas haji yang biasanya sibuk, ikut terduduk diam menengadah ke langit. Tak ada rasa takut. Yang ada hanya kepasrahan. Doa-doa seperti mengalir tanpa hambatan, dari bumi langsung ke langit. Hari itu, jutaan suara bersatu dalam satu pengharapan. Semoga ini bukan hanya keajaiban sesaat,
tapi awal dari kebangkitan jiwa-jiwa yang lama tertidur. Waktu terus berjalan, namun tak ada satupun dari jutaan jamaah yang beranjak dari tempatnya. Langit masih memancarkan cahaya, namun kini warnanya perlahan berubah. Dari putih keperakan yang lembut, berubah menjadi rona kemerahan seperti senja yang suci, lalu bergeser menjadi ungu kehitaman yang pekat namun menenangkan. Gradasi warna itu seolah menyapu langit Arafah seperti lukisan tangan ilahi. Setiap perubahan warna membawa suasana hati yang berbeda. Tak hanya terlihat, tapi juga dirasa oleh siapapun yang memandangnya. Aira merasakan sebuah kesejukan merayap ke dalam dirinya. Leher yang tadinya pegal, kaki yang lelah karena lama berdiri, semua seakan hilang. Hatinya menjadi lebih ringan, pikirannya lebih jernih. Tak ada lagi beban tentang rumah, pekerjaan, atau masa lalu. Ia merasa seperti baru dilahirkan kembali di bawah langit yang terbuka. Para ulama dari berbagai negara mulai mengambil mikrofon tenda masing-masing, menyerukan agar jamaah tidak hanya menjadi penonton. "Lihatlah langit," kata seorang imam dari Madinah, "lalu lihatlah hatimu. Sudahkah hati kita berubah sebagaimana langit berubah warnanya?" Kalimat itu menghunjam banyak orang. Beberapa langsung menunduk, menangis dalam diam. Ada yang beristighfar, ada yang mengangkat tangan dalam doa, dan tak sedikit yang memeluk orang di samping mereka, meskipun tak saling mengenal. Perbedaan bahasa tidak lagi menjadi penghalang. Yang berbicara saat itu hanyalah rasa. Imam duduk bersila dengan tenang, memandangi langit sambil menggenggam tangan Aira. Langit memberi tanda, tapi manusia harus membuka jendela hatinya, katanya lirih. Aira menatapnya dengan senyum kecil, lalu menyandarkan kepala di pundaknya. Langit Arafah, sore itu, bukan hanya menyajikan fenomena alam. Ia menyajikan cermin, bagi siapapun yang ingin mengenali siapa dirinya di hadapan Tuhan. Fenomena langit itu akhirnya perlahan mereda. Warna-warna ajaib yang menghiasi Arafah kembali memudar menjadi langit senja yang tenang. Namun yang berubah bukan hanya cuaca, melainkan hati manusia yang berada di bawahnya. Aira dan Imam melihat sendiri bagaimana suasana di sekitar menjadi lebih lembut, lebih damai. Jamaah tak lagi tergesa. Mereka berjalan perlahan, saling menatap, dan tak sedikit yang saling menyapa serta memeluk, meski tak saling mengenal. Aira menyaksikan seorang pria tua memeluk anak laki-lakinya dengan erat. Seorang pembimbing haji berbisik, "Itu ayah dan anak yang bertahun-tahun tidak bertegur sapa. Di sini, mereka berbaikan." Cerita seperti itu menyebar, tentang perselisihan yang dimaafkan, dendam yang dilepaskan, dan luka yang mulai sembuh di tanah suci. Impak spiritual dari fenomena langit itu bukan lagi soal awan atau cahaya, tetapi tentang perubahan batin. Banyak jamaah merasa lebih ringan, seakan beban hidup yang lama mereka pikul diturunkan begitu saja di padang Arafah. Doa menjadi lebih mudah, air mata mengalir tanpa dipaksa. Mereka merasa dilihat, didengar, dan, yang paling penting, diampuni. Para ilmuwan cuaca memang mencoba menjelaskan kejadian itu secara ilmiah. Ada yang menyebut pembiasan cahaya, fenomena atmosfer, bahkan partikel udara tertentu. Tapi tak banyak yang peduli pada penjelasan itu. Bagi sebagian besar yang hadir, ini adalah rahmat, dan sekaligus peringatan dari langit. Sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh alat, hanya bisa dirasakan oleh hati yang lembut. Aira menutup catatan perjalanannya di Arafah malam itu dengan sebuah doa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan ini hanya menjadi sensasi sejenak. Jadikan ini awal perubahan, bukan sekadar keajaiban sesaat.